Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Desakan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur makin menguat. Hal ini bukan tanpa alasan teman-teman. Indeks saham gabungan IHSG ini anjlok hingga 7%. Berbagai kebocoran anggaran yang juga merugikan negara ribuan triliun bahkan sampai saat ini masih terus berlanjut. Kita sebut saja ada korupsi Dirjen Kementerian Keuangan, ada korupsi Pertamina, dan tentu ini akan membuat beban APBN makin menguat. Desakan Dewan Perwakilan Rakyat DPR, desakan netizen untuk memeriksa Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga makin menguat. Tapi rupanya Sri Mulyani di sini, Bu Sri Mulyani masih kekeh, masih kokoh, tidak memilih mundur terhormat, tapi menunggu situasi makin kacau. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan konferensi pers langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjawab terkait berbagai kemerosotan ekonomi di era-era awal kepresidenan Pak Prabowo. Salah satunya terkait ini anjloknya saham gabungan IHSG yang terkoreksi nyaris hingga 7% per Selasa tanggal 18 Maret 2023. Sri Mulyani beralasan bahwa terdapat faktor global maupun nasional yang mempengaruhi pergerakan IHSG. Pergerakan saham tentu kita melihat dari sisi global dan nasional kita. Bandingkan apakah ada faktor yang sifatnya khusus di dalam negeri dibandingkan dari regional maupun global, ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Selain itu, lanjut Sri Mulyani, dirinya menegaskan tidak akan mundur sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran selama dirinya tidak dipecat oleh Pak Prabowo. Jadi di sini teman-teman, desakan-desakan yang sudah berlalu di berbagai ini kanal-kanal video teman-teman, di kanal-kanal media sosial terkait Sri Mulyani yang mundur telah dijawab teman-teman, bahwa Sri Mulyani memutuskan tidak jadi mundur. Nah, seperti apa sebenarnya pernyataannya? Kita bakal langsung saja simak biar tidak penasaran lagi teman-teman. Yuk, mending kita langsung saja simak pernyataan lengkap dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjawab terkait berbagai permasalahan-permasalahan yang saat ini menerpa Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkanya nanti dibagikan ya. Oke, sudah. Tanya boleh. Hah? Kalau pertanyaannya sama, disamain aja ya. Kalau saya Stefano dari Reuters, Bu, mau nanya mengenai respon Kemenkeu mengenai saham Bu hari ini turun 7%, Bu. Itu gimana Kemenkeu menanggapi dan juga untuk shore up confidence ke equity investor, tidak hanya bond investors, Bu. Kemudian Bu, rumornya tadi kan Ibu belum menjelaskan itu rumornya apa, Bu? Maksudnya rumor yang resign atau rumor apa, Bu? Jadi boleh dikonfirmasi itu rumor yang mana. Kemudian terakhir, Bu, kalau dari saya mau nanya PMN ke Agrinas, Bu, itu kemarin belum dijelaskan berapa total yang dikasih ke 3 BUMN yang Agrinas ini. Terima kasih. Untuk tadi ya pergerakan saham, tentu kita juga melihat dari sisi global dan nasional kita dibandingkan. Apakah ada faktor yang sifatnya khusus di dalam negeri dibandingkan dari regional maupun global. Untuk isu spesifik di dalam negeri yang kita kolek berdasarkan beberapa pernyataan terkait pergerakan dari perusahaan-perusahaan, terutama mungkin yang dikaitkan dengan BUMN, kita pastikan ya, untuk BUMN terus dijaga dan dikelola secara baik. Kami menyampaikan pesan kepada BUMN dan nanti juga untuk Danantara yang akan mengelola BUMN itu, bahwa kepastian pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, seperti yang selama ini Presiden Prabowo menyampaikan, itu menjadi prinsip yang terus akan dilakukan, dan tentu manajemen dari BUMN tersebut bertanggung jawab untuk bisa juga menjelaskan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki tingkat kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Kalau ada perusahaan swasta yang bergerak cukup dalam hari ini, tentu itu spesifik mengenai perusahaan tersebut. Namun saya tegaskan bahwa fondasi dari perusahaan-perusahaan yang go public
harus terus diupdate kepada market, sehingga market memiliki assessment terhadap valuasi yang fair dan baik. Itu merupakan kewajiban kita bersama. Kalau menyangkut sentimen, yang tadi di sentimen disebutkan, saya rasa Anda semuanya tadi juga sudah menanyakan kepada Pak Dasko ya, waktu di sana ya. Kan dari Anda dari sana ke sini kan? Ya. Jadi rumornya apa tadi yang Anda tanyakan ke Pak Dasko? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa? Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur, ya kan? Saya tegaskan, saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Yang ketiga apa tadi? Udah kan? Terima kasih. Oh, Agrinas nanti. Agrinas berapa Pak Rio? Oke. Agrinas itu adalah BUMN baru yang dibentuk berdasarkan BUMN sebelumnya ya. Sehingga merupakan suatu proses dari Kementerian BUMN untuk mengestablish BUMN tersebut. Kami menyiapkan di dalam APBN below the line sampai dengan 8 triliun rupiah. Jadi seperti diketahui di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi. Alokasi 8 triliun sudah ada di APBN, jadi jangan dibuat berita seolah-olah ini angka baru. Hanya waktu itu belum dialokasikan untuk BUMN yang mana. Jadi prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan. Gitu ya? Oke, terima kasih. Kan sama ya pasti pertanyaannya? Beda Bu. Oh beda banget. Selamat sore Bu semua ini. Saya Denny dari Media Kontan. Ada 2 pertanyaan Bu. Terkait ini OECD kan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ya Bu. Kalau dari Kemenkeu sendiri melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 dan 2 itu proyeksinya berapa ya Bu? Dan pendorongnya apa? Terus tadi pertanyaanku terkait pajak. Per 17 Maret tadi kan penerimaan pajak bruto tumbuh positif ya Pak dibandingkan Februari. Itu apa yang menjadi pendorongnya dan mungkin bisa disebutkan Bu secara nitonya sebenarnya penerimaan pajaknya trennya gimana Bu? Terima kasih. Kan saya memberikan bonus hari ini sebetulnya untuk APBN akhir Maret, nanti kita sampaikan ya untuk pertanyaan kedua. Boleh sabar dikit? Ya, nanti kalau sudah itu saya sampaikan. Untuk yang growth projection, kita terus memantau ya. Sebetulnya ada berita yang luar biasa positif kemarin ya, mengenai neraca perdagangan. Iya kan? Sampai tenggelam karena semuanya teman-teman membuat berita baru lagi. Coba kita lihat, apa ya? Ya, trade surplus, saya tahu trade surplus, itu udah judulnya supaya angka Pak Febrio. 3,1 billion US dollar. Ini adalah kenaikan dibandingkan posisi, coba mana Mas Febrio? Mas Febrio itu orang Batak jadi dia nggak tahu. Febrio itu kenapa kok jadi sama saya? Handphonenya sama handphone saya langsung bertemu. Kamu pegangin handphone saya. Ya, neraca perdagangan Indonesia tren surplus 58 bulan secara berturut-turut. Ini mulai dari, masih ingat tahun 2020 Covid ya. Mei 2020 kita tuh surplus sampai hari ini surplus terus. Jadi sudah 58 bulan. Nah, surplus
pada bulan Februari mencapai 3,12 billion US dollar. Ini lebih tinggi 2,28 billion year on year. Lebih tingginya tinggi banget loh dari 312 ya. Poin saya adalah dengan neraca perdagangan yang positif di tengah cerita yang saya sampaikan waktu minggu lalu ya. Dunia itu lagi gonjang. Semua negara sedang membuat barrier atau halangan untuk trade dengan menaikkan tarif. Kemudian banyak membuat lembaga-lembaga internasional membuat prediksi ekonomi melemah. Di tengah hal tersebut, naiknya tarif yang sangat tinggi, proyeksi perlemahan, Indonesia masih mampu menjaga trade surplus 58 bulan secara berturut-turut. Bahkan angka Februari lebih tinggi year on year sebesar 2,28 billion mencapai 3,12 miliar. Itu satu. Yang kedua, PMI kita di angka 53,6. Saya sampaikan kemarin di dalam penjelasan konferensi pers, PMI yang 53,6 itu adalah rebound atau recover dari posisi yang tadinya di bawah 50, itu berarti kontraktif menjadi ekspansif. Ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi yang diukur melalui indeks PMI itu menunjukkan suatu aktivitas yang cukup bagus. Itu adalah kegiatan manufaktur, jumlah stok, jumlah permintaan, dan apa lagi ya yang tambahan? Ekspor. Nah, ini memberikan kita optimisme bahwa kuartal 1 tahun ini dari total agregat demand kita masih terjaga. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Ibu Sri Mulyani dan juga rekan-rekan Kementerian Keuangan yang menjawab terkait kemerosotan harga indeks saham gabungan IHSG yang merosot hingga 7% teman-teman. Dan ini luar biasa besar dampaknya kepada para pelaku bisnis yang sahamnya tentu teman-teman sangat berharga. Apalagi kalau turun 7% ini tentu adalah pukulan telak bagi perekonomian Indonesia. Kita berharap Ibu Sri Mulyani bisa menanggulangi permasalahan ini, dan kalau misalnya ini teman-teman ya Pak Prabowo memutuskan untuk mengganti Menteri Keuangan, mudah-mudahan penggantinya juga bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Tidak ada kebocoran anggaran, tidak ada korupsi di Dirjen Pajak, di Kementerian Keuangan, tidak ada lagi teman-teman para koruptor yang malah hidup senang ketika rakyat menderita. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.